Bupati Pak. Ngapain? Geng. Ya. Galak. Kayak batik. Biar nih sedulannya. Ya, pilih saya ya, pilih. Ya. Kayak batik lagi lu. Abis off air kayak ini. Enggak habis kampanye. Anjay. Ini mau lari pagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di konten terprogres rakyat Indonesia di Abdel Ahrian Channel. Kulimat. Enak banget dah. Kulimat enak bet dah. ST itu Sultan artinya. Abdel Ahrian Esos, sarjana sosial. Tapi gue nggak bakat jadi menteri sosial. Tapi kalau sujud bisa saya. Enggak ada, Cik. Udah cocok, Cik. Habis ngapain sih, Mat? Udah bisa nyapa rakyat gini. Nah. Lo habis ngapain? Hah? Habis ngapain? Enggak habis kampanye, Cing. Lari pagi. Sekarang kan adu lari. Sistem ininya, pemilunya. Lari keliling Indonesia. Antar kota, antar provinsi. Akap. Akap, ya, lari akap pokoknya. Iya. Pokoknya siapa yang kuat larinya sampai Surabaya, sampai mana-mana, itu yang juara. Jadi presiden. Jadi presiden. Kan adu gagasan. Bukan. Lari, yang penting mah sehat. Presiden sehat, rakyat sehat. Gagasan bagus tapi nggak sehat, siapa yang mau ngejalanin? Siapa yang mau ke jalan, di balik jiwa yang sehat terdapat tubuh yang kuat. Balik. Tapi di balik tubuh yang Di dalam. di dalam tubuh yang kuat, Di dalam tubuh yang sehat terdapat tubuh yang jiwa sehat yang terdapat kuat. jiwa yang kuat. Nah, itu. Laksanain koperasi. Itu tagline pemilu kita. Lo politik banget sekarang ya, Mat? Enggak, orang ini. Enggak, lo saya- apa-apaan sekarang di konten Enggak. sono, konten sini ngomongnya politik. Ada kamar kos, Mat. Ada kamar kos, ada kamar mandi di dalam, ada kamar mandi di luar. Yang kamar mandi di dalam, airnya di luar. Yang kamar mandi di luar, Airnya di dalam. airnya di dalam. Iya, Ya. Ya, ini sekalian kos-kosan nih. Ya, bisa di sini. Di belakang kulkas ya Iya. kamarnya. Ini, Mas, kalau ngekos di mana, Mas? Hah? Oh, di kampung. Oh, bukan di sini. Kirain Ya, saya kita di mau sini. ngekos di sini, Pak. Ya, mau ngekos di sini. Ya. Iya. Oke. Buat saya bakso dong, jangan pakai seledri. Pakai mie, Pak. Campur. Saya juga sama ya. Jangan pakai seledri, jangan pakai apa itu? Toge. Ya, saya juga sama ya. Hah? Iya, bakso urat aja. Bakso urat ya. Bakso urat aja. Saya juga bakso urat. Pak, ada telur nggak, Pak? Telur nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Nggak ada. Puyuh gitu. Puyuh nggak ada, Pak. Dagingnya? Nggak ada. Nggak ada. Minum es kelapa. Nah, ada. Kita mau melihat UMKM untuk membantu UMKM untuk tumbuh Dan berkembang. dan berkembang ya. Bacalek. Ya. Caleg mana nih? Hah? Partai apa? PPS. PPS apa? PPSM. Partai Pasar Minggu. Lo mau pindah negara kalau siapa kepilih, Mat? Lah, nggak ada yang bilang pindah Ada- negara. Itu waktu di konten itu. Nggak ada. Itu Om Deddy yang bilang. Bukan aku yang Pindah bilang. negara kalau Kalau si Om Deddy bilang kan kalau Aldi Tahir kepilih, Om Deddy pindah negara, terus gue bilang, benar ya, ini di sini ya, bukti ini ya. Janji ya, kalau awas kalau dia, terus Om Deddy ganti, bang, kalau dia jadi presiden dah, gue pindah negara. Tapi Aldi Tahir DPRD lewat PBB, DPR lewat Perindo. Iya, ada di berita. Lucu banget kan? Lucu ya? Aldi Tahir emang Aku lucu tuh ya? ngakak. Hah? KPU pusing, partai pusing, PBB pusing. Tapi sebenarnya boleh nggak? Nggak boleh dong. Orang Kenapa? mereka buka aturannya bingung gitu. Emang ada aturan satu nama satu partai? Nah itu dia, makanya mereka buka aturan pun jadi pusing itu. Kalau nggak ada bisa. Tapi pemilunya kan bareng.
Ya nggak apa-apa. Lah, masa foto dia ada di dua? Kalau dia kepilih dua-dua, dia mau tinggal dia yang pilih. Iya. Ya satu slot di sini kosong dong. Kenapa aturannya nggak ada? Ya, itu mah nggak perlu dipakai aturan kali. Dah. Itu mah udah langsung aja itu. Enggak, kalau nggak ada aturan. Orang tersangka aja boleh jadi. Karena Itu ada aturannya. Iya. Ya iya, maksudnya itu kan. Maksudnya kenapa itu nggak diatur? Cing, masa satu slot kosong, misalnya dia menang di Perindo, DPR RI. Terus kemudian kalau dia menang juga di DPRD DKI, Ya berarti dia elektabilitasnya tinggi. slot di DPRD DKI-nya kosong. Nggak ada orang. Ya ganti emang bawahnya. Lah ngapain masyarakat pilih? Makanya itu nggak boleh. Ya ada aturannya nggak? Saya nggak tahu ya, kalau hampir ada surat edaran mungkin. Kalau nggak ada aturannya? Tapi jangan-jangan karena Aldi Tahir akhirnya dikukuhkan nih. Ya. Dapetnya banyak orang yang kayak dia juga. Oh. Besok-besok pengen merubah sistem gitu kan. Visioner dia tuh. Iya. Mungkin dia udah baca aturan kali. Oh nggak ada nih. Nggak ada Partai aturan. pusing, PBB sampai bilang ini orang nggak jelas. Dia kan kita daftarkan dia duluan di sini. Kenapa tiba-tiba dia muncul di Perindo? Ini bisa juga sengaja itu buat naiknya elektabilitas dua partai, Pak. Lah, Itu bisa sengaja. tapi kan bisa dicoret dua-duanya. Jadinya misalnya kayak DPRD DKI 7 calon di dapil itu. Gara-gara dia bisa satu calon nggak ada penggantinya, jadi sisa 6. Merugikan suara dong, iya. Kocak ya. Kayak sekarang mah udah nggak musim dah. Ngetopin namanya dulu, popularitas dulu, nanti elektabilitas. Nggak, kalau ngetopnya dengan cara-cara yang ini juga akan menurunkan elektabilitas. Iya. Sekarang kalau kata gue ya. Masyarakat udah cerdas. Udah cukup cerdas. Kalau dulu mungkin ya. Walaupun nggak banget ya. Ya udah ya. Cuma mereka bisa menilai lah. Udah maksudnya kalau sekarang lo naikin popularitas yang penting dikenal dulu, tapi dikenalnya karena apa? Tapi itu masyarakat medsos, Cing. Maksudnya? Itu patokan medsos tuh. Medsos emang masyarakat mulai cerdas-cerdas banget. Iya kan misalnya. Tapi real life-nya belum tentu, Cing. Iya kan medsos nih gue nih misalnya. Ya. Misalnya gue sudah terpapar medsos dengan informasi-informasi medsos. Akhirnya gue menyimpulkan, oh, yang ini layak dipilih, yang ini layak dipilih. Nah. Gue akan nyampein ke keluarga gue, Mat. Apa? Gue akan nyampein ke istri gue, Nah, ke itu, anak Cing. gue kalau gue ini Itu, yang nggak ikut medsos. Itu standar, Cing. Tapi di kelas menengah ke bawah nggak terlalu, Cing. Yang tidak terpapar medsos. Yang memang popularitas adalah segalanya. Makanya orang nggak peduli mah dengan medsos ribut-ribut dan segala macam. Yang penting nggak ada apa-apa di bawah. Jadi agak beda real life-nya, makanya aku bingung juga nih. Bakso kecilnya nggak ada ya? Hah? Ada, Cing? Oh. Ya nggak usah deh, ntar aja. Oh, gede banget ini Tadi baru ini ya, jadi kita syuting ini sebelum saya ke bandara. Mau ke Palembang. Bohong. Bohong. Mamat berbohong. Kalau lo lihat yang tayangan Kulima terakhir, dia bilang kan besok mau datang. Hah? Besok mau datang. Ini kan, Cing? Bukan. Terus mana? Lo jangan berbohong dong lo. Lo jangan berbohong. Aku dimaki-maki aku di Marco Polo. Orang, Cing, saya bangun setengah 2, Cing. Pesawat saya salah lihat ternyata kan. Ya. Saya kirim boarding pass ke Cing. Ya. Salah saya. Ya. Itu jam yang saya bilang 16 sekian itu jam datang. Jam nyampe. Jam nyampe. Ya. Ternyata Kalaupun lo nggak salah, Oh. setengah 2 itu lo udah nggak sempat kemana-mana. Lo mau Apa? kemana dulu, mau ke gue akhirnya kalau om lo enggak. Lah, nggak mungkin, lo akan ke om lo dulu. oh enggak. Nggak bakal jadi juga tuh Kulimat. Enggak dong. Mana bisa waktunya. Karena waktunya tuh lebih dekat ke sini. Jadi mending ke sini daripada aku ke Marco Polo. Enggak kan lo, dibilang ntar malah dia yang datang. Enggak lah, orang aku bangun jam segitu. Aku itu udah langsung sebelum itu check in ya, web check in ya. Aku udah telepon mereka. Bilang nggak jadi. Terus kemudian abis itu aku boarding kan. Web check in. Web check in itu baru keluar jamnya itu 15.10 baru aku panik tuh. Kok jam 3? Aku itu udah panggilan nama, Cing, sampai di Halim. Udah panggilan nama. Lagian, Cing, cuma wow doang chatnya. Gak Apa ada lagi? Gak ada apa gitu, telepon ke. Deh, mau juga elu. Hah? Kagak ada apa, telepon kayak Ya karena aku udah bilang kemungkinan ada di tidur. Kemungkinan ketiduran ya, bukan tidur. Aku selesai nonton Juve 4:30, baru bisa tidur 5:30. Kita nungguin di ini di
Tapi ini aku yang minta ya, hari ini. Hah? Ya harus jujur dong. Kapan lagi kulimat nih? Yo terserah lu kapan, aku mau. Ya kan? Cing balas gitu kan? Terus aku bilang, minggu gimana Cing? Gas. Oke jadi. Aku bilang estimasi 12 sampai 1, ini jam berapa? Nah, 2. Jam 2. Nah, hampir jam 2. Aman. Aman apa? Kan tadi molor Cing. Yang hari Jumat itu yang nggak jadi. Bingung, Hari Jumat kapan? Hari Jumat itu. Yang berangkat? Ke Palembang. Iya. Gua Jumatan aja aku kelewat Cing. Kagak ngabarin, nggak ada apaan gitu. Gue liat malah story lagi di Palembang. Bener-bener. Cing, itu kan udah telat. Aku udah buru-buru tuh, udah panik tuh, terus mandi apa. Aku bahkan udah siap-siap mau beli tiket yang malam. Gak apa-apa dah, tipe malam atau besok pagi karena acaranya itu baru besok malam kan. Nah itu, sampai di Halim pas panggilan nama, yang panggilan terakhir. Habis panggilan terakhir aku sambil jalan sambil masuk menuju konter ini nih. Itu udah panggil nama. Nggak ngabarin sampai malam. Ya kan udah sampai sana bisa ya. Sebenarnya. Ceng lupa, Ceng. Apa lu? Kacau. Apa lu, Yon? Wes. Jadi kita ke Bali bareng. Pengen kodian. Dateng nggak? Lah, pas udah beli tiket enggak ada, orang aku udah lock nih. Tiket udah ada, udah beli. Iya, orang ini kalender. Nah. Nih. Mana? Nih. Cariin tuh anak. Piknik kodian maksudnya. Belum. Aku belum tambah yang ini, yang 19. 19. Mencing, Bali kita. Abdur ikut. Saya batal dah. Cing nggak bilang. Gilbas ikut. Cing nggak bilang. Pas ikut, ternyata nggak mau lu mah rame-rame. Cing kalau bilang begitu dari awal saya batalin. Abdur juga nggak tahu lo ikut. Kalau ikut dia mungkin dibatal juga ya. Hah? Wah, Mamat ikut batal juga. Berita poligami dia udah naik, Cing. Istrinya dukung lagi. Nah, kira-kira sih tadi Bali ya. Hah? Ada Cindy ya. Kemarin juga ya titik kumpul ada Cindy. Ikut ya? Ngumpul tuh Cindy. Mereka semua datang sama istri aku sama siapa? Anak kau mana? Bawa anak. Ada, Cing. Kita kan pengen kodian 19 sampai 22 Juni. Semua yang berhubungan dengan apa namanya? Studio 9 itu kita Abdul Universe itu kita berangkat Keluarganya sama keluarga. sama keluarganya sama anaknya gitu. Gilbas berangkat sama Debbie. Abdur berangkat sama Cindy dan Mada. Mamat dia bilang dia nggak punya istri. Dia kan tapi punya anak. Mana ada, Cing? Maksudnya sekaligus apa namanya? Apa? Kayak Temon kan berapa tahun nggak ketemu ya? Iya. Terus ketemu dia datang ke Garut. Nah gitu, kayak gitu aja. Jadi maksudnya jadiin ini sebagai ajang. Tadi aku bilang Abdul poligami, Cing diam cuma ketawa. Nggak ada hujatan lanjutan. Pas saya anak, soal anak. Kita welcome, Mat. Maksudnya ayo. Maksudnya kita terbuka ya? Terbuka. Tapi lo nelfon di Noise, gue bilang yang ngerti musik siapa? Aku kan bilang begini, kan itu challenge. Ya. Challenge Abdul kalah nih, Cing. Udah kalah dari saya nih. Dia nggak terima, mau kita tanya orang. Si produser Vira Arya, lah ya udah kita telepon 3 orang ya. Ya. Cing Abdel, Awe, sama Randika Jamil, Kang Dika. Nah aku bilang, ini kemungkinan aku kalah nih. Saya dari awal bilang nih, Cing Abdel pasti pilih saya. Tapi 2 yang ini pasti bersekutu dengan Abdur. Ternyata saya berburuk sangka. 3-3-nya mengatakan Mamat. 3-0 saya menang, langsung diam dia di situ. Terdiam dia? Terdiam. Episode itu saya menang. Orang lagu Glenn Fredly sekali ini saja nggak tahu gimana, Cing, mau dimenangkan. Nah. Tapi dia stand up di tempat Glenn Fredly. Hah? Oh iya dia. Dia bilang lagunya judul 1000 tahun. Di Gustik. Maka bukan itu Glenn Fredly. Izinkan aku
Namun bila waktuku telah. Bukan itu dong. Itu lagi. Itu sekali ini saja. Kali ini saja. Iya, dia bilang judulnya itu 1000 tahun. Memang buta huruf. Buta huruf. Tapi yang mana, Mat? Anak lo yang mana? Dua ya? Anak lo? Dua. Hah? Anak udah sih? Dua. Dua katanya. Dua. Iya. Enggak ada, Cing. Belum ada, Cing. Belum ada anak loh. Kalau kan Nona yang Batak Papua. Mana ada? Abdul udah rusakin lagi tuh, udah kacau lagi tuh. Tapi Abdul Cing, sebagai bapak nih, Cing harus nasihatin Cing. Apa dia? Dia main film Hitman, ya kan? Ya, Cing udah nonton belum? belum. Coba Cing nonton lah. Kenapa dia? Dia ada peluk dan cium cewek. Yang masalahnya Cindy curhat ke saya, dia tidak pernah bilang soal itu. Cium. Iya, masih ada chat. Aku buka chatnya aja. Chatnya apa? Cindy curhat nih. Oh, kok dihapus? Oh, ada. Ah, Cindy nonton kita. Bagus. Oke. Nah, Dibilang apa? oh ini ada dialognya. Oh, mana? Oh, di bawah. Sorry, saya salah. Nggak ada. Ini. Mana? Ah, ini. Nah, Aku kemarin sebel banget sama Bang Abdur. Soalnya di film Hitman tuh dia peluk-peluk sama cium pipinya si ini, cewek kan? ya. Dan gak bilang apa-apa ke aku, huruf besar semua nih. Oke. Ya kan? Ya. Padahal syutingnya udah lama, tapi selama itu juga nggak pernah ada bilang atau minta izin. Ah, dia mau jadiin materi bahkan stand up. Alasannya kan udah lewat, ini alasan Abdur. Itu udah beberapa kali tag, terus Anggi Umbara minta ada adegan cium. Ya aku kira nggak bakal ditanyangin. Terus saya ditanya, oh terus kalau tetap gak jadi ditayangin, gak bilang sama aku manusia itu. Ya iyalah, kan jadinya nggak ada yang dipermasalahin. Terus dia bilang, itu juga karena dari awal rilis film ini. Nggak, omongan lo apa? Hah? Gue liat omongan lo menenangkan Ketawa, apa? ini hahaha. Aduh. Nah, lanjutin Kak, terus pas kakak marah dia tiba-tiba tampar kakak Kak. Ini gini, jadi aku kasih punchline. Setup dari dia, aku kasih punchline. Pas ini udah setupnya. Nah. Dia lanjutin, gak membantah yang tadi. Dia lanjutin. Itu juga karena dari awal rilis film Hitman aku minta nonton bareng Abdur, tapi dia ngeles mulu, ngehindar mulu sama bilang entar-entar aja masih sibuk. Ternyata ada yang disembunyikan. Abis marah langsung bilang, ya udah kalau gitu sekalian aja ku nikahin biar nggak cemburu. Abdur. Nah kan, ini aku balas ya. Nah kan, udah memang pas tambah kakak cari tahu ternyata emang udah pernah nikah juga dia, udah 2 istri selain kakak. Pas ini, udah. Udah 2 istri selain kakak lo. Apa? Udah 2 istri? Iya dong. Udah 2 dong, poligaminya 2 kan. Jadi 3 sekarang. Cindy nontonnya sama siapa? Nonton sendiri. Ntar-ntar dia ajak-ajak Abdur nggak mau. Itu kan di Prime Video. Dia pengen itu mungkin di kamar nonton bareng sama Abdur gitu. Tapi Abdur menghindar terus. Kayaknya katanya masih sibuk. Sibuk apaan? Kan? Di motoran sering motoran. Sudah terbukti nih. Dia sering motoran ya? Iya. Motor. Ini lagi motoran yang pakai jas nih. Ngapain? Acara Kostumnya jas. Motor. Dia merasa dia Dilan begitu ya? Jas. Dilan kan jaket dia jas. Motor orang sosokan. Suruh orang-orang tabrak. Umumkan di Instagram. Apa? Umumkan di Instagram kalau lihat motor ini dengan ciri-ciri begini tabrak dari belakang. Warnanya kuning motornya. Tabrak teman-teman.
Parah. Illinois tayang berapa kali? Dor, 1 kali. seminggu. Iya. Hari? Lupa aku belum tayang soalnya. Yang pertama udah kan? Belum. 26 dimundur jadi 26. Namanya Abdur Faiz Mamat. Kok Abdur duluan namanya, Mat? Ya kan Abjad dong. Stok udah berapa stok? Atau lebih tua dan lebih muda kan bisa. Apa? Stok 3. Stok udah 3. Timnas menang gimana, Mas? Alhamdulillah. Bagus dong. Saya udah prediksi mah dari jauh-jauh hari. Hah? Gila, gua. Di Sport 77 ada, Cik. Orang pas timnas menang. Widodo Cahyono Putro chat ke Coach Ripan di Sport 77. Coach, bener banget ya yang Mamat bilang. Lu bilang gimana gitu? Skornya? Hah? Skornya bener? Enggak, juara. AFF juga aku bilang juara. AFF kapan? Desember. U20. Enggak, AFF senior. Senior. Sebelum Piala Asia. Pemainnya siapa aja tuh? Ya senior semua. Ada itu. Diki Kambuaya. Naturalisasi saya. Jauh hari? Ya bisa menang lagi kalau memang dipersiapkan jauh hari. Tapi Indra Safri spesialis turnamen emang. Spesialis usia muda. Senior siapa striker Ayo. sih itu dong? Mark Lok ya, ada Mark Lok. Dimas Derajat. Dimas Derajat. Bagus-bagus tuh sini. Rizky Ridho masuk nggak senior? DA Pernah dia dipanggil kan? Lagi DA Asia. Dipanggil kan senior kemarin. Tapi nggak bisa kan? Hah? Nggak bisa kan karena dia emang lagi Nyanyi dangdut. DA Asia. Rizky Ridho. Suruh di Roma. Bukan ada penyanyi Oh, ada. dangdut Rizky Ridho. Tapi 2 orang. Kembar. 2 orang. Rizky Ridho. Iya. Kalau itu 1 orang. Kiperan Radio Mat pasti. Adeo lah, siapa lagi? Tekan Bagot masuk aja tuh. Elkan, Jordi Amat, Gede amat ya. Oh, kanannya? Asnawi, kiri pertama Arhan. Tengah Ricky Kambuaya, Mark Lok. Sama Hah? Kanannya siapa? Sama kadang Marcelino, kadang ini Rahmat Irianto. Depan kiri kanan Yance. Witan. Witan juga ada tapi sekarang udah cadangan. Bagas. Yahya Sanuri, Dimas Derajat sama siapa kirinya, Mat? Osvaldo Hai. Enggak ya? Arhan. Arhan dia kayak di belakang. Ramdhani, Sadil. Adil Ramdhani. Robi Darwis. Kadang-kadang Witan juga kan. Robi Darwis. Belum masih kelompok umur itu masih usia dini. Udah ya. Tapi Robin Darus itu bagus banget tuh. Bukan yang senior. Berce Matula Pelwa. Hah? Berce Matula Pelwa. Pemain mana? Belanda? Main lama. Tahun berapa, Cing? 60 Pelatih ya? juga dia. Yang dapat emas. Pelatih siapa aja? Polosin dong. Hah? Polosin itu. Dapat emas. Polosin kalau setahu aku. Lo pemain-pemain dulu PSSI tahu nggak? Tahu beberapa. Roni Paslah. Roni Paslah tahu. Apa? Striker ya? Gelandang apa striker? Gelandang kan? Kiper. Hah? Kiper. Kiper bukannya ini Kuswantoro. Dulu ngarang lo. Kiper tuh Hermansyah. Bukan dulu kiper Bandung Raya siapa? Kurnia Mega. Udah itu dapat tuh, Mat. Ayo, Mat. Nggak tahu, nggak tahu. Isi tahun nih, Mat. Nggak tahu. Jual-jual medali, Mat. Ayo, Mat. Gak tahu isu apaan. Yuh, Jangan bikin isu di atas isu. Apa? Hah? Kurnia Mega kenapa? Gak tahu aku sumpah demi Allah gak tahu. Kan dibantu. Roni Paslah, kiper mah. Terus Tapi tahu aku pemainnya. Iswadi Idris, Iswadi Idris baru striker. Sudarno, Wah nggak tahu itu. kiper. Roni Pati Nasrani, gelandang menyerang. Ya, playmaker ya kayaknya dia. Iya gelandang menyerang. Ya, Roni Wabia. oh udah kesini itu. Oh, ini lebih jauh lagi ya. Roli Waluya. Roni Walu. Zaman itu siapa ya? Johannes Auri. Johannes Auri mah lapangan terbang. Astagfirullahalazim. lu. Iya, sekarang namanya itu dijadikan nama lapangan terbang. Ini apa? Dia back ya? Back. Iya. Bokapnya Yance. Bukan, Yance Sayuri. Ini Mutiara Auri. Mutiara
disebutnya dia mutiara apa ya? Mutiara hitam. Ya itu mah Persipura mutiara hitam. Enggak sih, Jonas Sauri dari dulu disebutnya. Rocky Putirai baru. Tahu. Ya 90-an kesini hafal semua aku. Indonesia. Jadi Boas tuh ditendang Persipura, Pak. Dibuang. Udah balik kan? Balik. Udah balik lagi ke stop. Jadi kayak jadi main. Podcast 3 jam 40 menit. 4 jam gitu. Totalnya. Apanya? Total Podcastnya. podcast. Sama bos aku wawancara 4 jam. Belum pernah terjadi tuh. Sama BP 3 jam. Jadi sama bos aku pengen di atas itu. Dan memang semua pertanyaan, bahkan ada beberapa belum sih. Yang nonton 1 juta lebih lagi, oke. Bos Salosa. Semua, dia ngomongin semua. Dari waktu ke Jayapura aku ngopi sama dia, aku udah bilang, Kakak Boci, nanti pas podcast saya 4 jam ya. Dia ketawa-ketawa bilang, ya yang penting sama-sama kuat, gas. Selalu oke 4 jam. Banyak ya permasalahan sepak bola ya, Mat? Itu kan, ya bukan maksudnya karir dia kan juga tiba-tiba muncul dulu. Bocah ajaib kan dijuluki kan, tiba-tiba dari PON langsung timnas senior, main di AFF, bintang, diincar banyak klub. Nah itu orang pengen tahu isu, betul nggak pernah diincar klub luar negeri? Dia Betul. bilang, dia juga mendengar begitu, tapi yang langsung ke dia tidak ada. Oh. Jadi dari dulu kan sistemnya manajer-manajer. Sekarang emang enggak? Jadi sekarang udah mulai agen Oh. pemain, jadi bisa berinteraksi langsung sama pemain. Iya, iya. Kalau dulu itu ada suka apa, suka pemain mana, dia ngomongin sama manajer tim itu. Oh, iya. Mereka ini masih individu semua. Ya, ya, ya. Nah itu jadi yang langsung ke dia duduk di meja dan memberikan tawaran belum ada, tapi dia pun dengar bahwa memang ada tawaran itu dari yang lain-lain. Iya. Mat, kenapa sih, Mat? Menurut lo ya? Wih. Menurut lo nih? Tapi Cing, selamat dulu nih tenis meja berangkat SEA Games. Alhamdulillah. Luar biasa memang perjuangan Cing Abel, Pak. Alhamdulillah, benar-benar. Luar biasa tuh, aku Walaupun- baca tuh kaget tuh. Wih, gokil nih. Walaupun nggak dapat medali ya. Tapi paling tidak pecah telur dulu. Iya. Akhirnya berangkat setelah vakum sekian lama. Sekian Udah lama. jadi satu sekarang. Belum. Hah? Belum. Kan udah dipediasi. Ya untuk SEA Games ini, PP dan PB menyerahkan kepada Menpora. Oke. Menyerahkan kepada Menpora. Menpora bisa, dan telat, Man. Telat apa? Telat masukin nama ke Asian Games. ke Ke SEA Games-nya. Oke. Ke SEA Games-nya. Ini dari PP dan PB udah satu aksara, boleh Menpora yang putusin dah. Kita ikut aja. Dapat keputusan, telat. Telat apa? Masukin. Masukin udah penutupan. Iya, karena pertama kali berita keluar kan dicoret. ya, Tenis meja tidak Tidak ikut, terus berangkat. ada beberapa olahraga kan. ya. Tapi diperjuangkan, diusahakan kan. Sama Nah. Pak Menteri itu. Terus Pak Menteri Dito. Akhirnya dapat dua cewek, dua cowok. berangkat tuh. Berangkat 2 cewek dan 2 cowok. Walaupun itu bukan representasi dari pemain terbaik. Kalau menurut gua. Tapi paling tidak ini representasi dari perdamaian. Betul. Jadi dua Lo mau orang lihat di mana nih? Lo mau lihat di mana? Lo mau lihat dari keberhasilan Mas Menteri itu untuk memberangkatkan tenis meja? Iya, itu sih. Itu aja kan? Iya. Nah, tapi buat yang Nanti dulu kan baru damai, masa udah bicara prestasi kita. karena mungkin masih ada pemain yang lebih baik dari situ. Tapi nggak masalah. Nah, kalau untuk pemain tenis meja yang udah tahu, gue yakin pasti akan bilang ini bukan tim terbaik yang dikirim. Betul, tapi nggak masalah. Yang Nggak penting masalah. ada dulu. Kalau gue Ada termasuk, titik terang di antara lorong-lorong yang gelap. gue termasuk orang yang nggak apa-apa, Nggak apa-apa. nggak apa-apa karena ini Dan udah berapa Menpora ya tidak bisa mendamaikan ini kedua kubu? dia 12 tahun aja. Nah, baru ini. Makanya kita apresiasi yang bagus-bagus, kita apresiasi dong. Betul, bagus dan dia lumayan intens. Apa namanya? Informasi tentang tenis. Tenis meja. Intens. Berkabar lah kepada orang-orang yang Oh, maksudnya enggak singkatan intens informasi tenis meja. tenis meja. Intens Intens. ja. Berarti dia berkabar kepada orang-orang yang memang punya atensi khusus ke tenis meja, bukan Nah. kepada pemain doang. Kepada gue, kepada Desta mungkin juga Ya. kasih informasi terkini. Bahkan kita kan sempat nge-zoom kasih semangat buat Oh, yang itu aku lihat itu ada Desta juga kan, ya, ada Cing. ya. Nah itu bagus sih, maksudnya aku kaget karena pertama kali diberangkatin udah dinyatakan tenis meja nggak ada. Ya. Tiba-tiba muncul berita itu, wah luar biasa nih akhirnya setelah sekian lama damai juga. Ya. Nah berarti ke depan ini yang difokuskan mediasinya. Mediasi mensatukan PP dan PB itu.
Itu Menpora udah janji tuh. Udah janji. Mereka berdua juga janji di Menpora nggak mau Janji. mendengar. Janji. Ya nggak tahu ya. Menurut gue sih, ya udah mau, kenapa cuman di SEA Games doang? Iya sih. Harus ke depan kan masih ada mungkin Piala Dunia tenis meja. Nah, kan kalau misalnya begini, Mat, ada PP, ada PB ya. Dua-duanya punya prestasi yang bagus sih, gue seneng. Nah, ada PP, ada PB, terus kagak ada apa-apa. Kagak ada apa-apa. Kecuali Iya. dua-duanya resmi ya. Iya. Maksudnya dua-dua, oke kita jadi 2. Nanti kita berdasarkan peringkat aja kirim ininya. Betul. Jadi makin bagus tuh tenis mejanya, ada Betul. 2 wadah. Oh, ya, Tapi yang penting akur. betul. Nah, Tapi kalau nggak boleh juga kali. Hah? Dalam peraturan KONI mungkin nggak boleh, cuma harus satu yang ada yang berafiliasi ke KONI. Kan ini juga Betul, yang bersangkutan dengan Iya. anggaran. Tapi segala kan macam. kalau dengan tujuannya untuk tenis meja, saya yakin nggak peduli deh. Misalnya nih, saya sama Cing, kita bikin 2 federasi. Kalau tujuannya prestasi, saya tidak peduli siapa yang diakui oleh KONI dan Menpora. Misalnya Cing yang diakui, ya udah nggak apa-apa. Ini wadah aja. Oh. Iya dong. Jadi tetap ada 2, namanya nggak apa-apa begitu. Walaupun yang diakui 1, tapi Menpora, KONI dan juga KOI mungkin atau apalah semua stakeholder yang terlibat itu juga harus adil gitu. Jadi mengakui 1 sebagai ini, tapi ketika atlet dipakai yang terbaik. Kan masalahnya sekarang yang punya wewenang untuk mengirim ke luar negeri itu yang afiliasi ke IOC, KOI. Nah, KOI mengakui PP. KOI mengakui PP kan? Ya udah, KOI mengakui PP. Tapi kalau kita bicara masih dualisme ya, Iya. kita berharap sih jadi 1. Nah maksudnya gini, lo kan tidak terlalu tahu banyak tentang tenis meja, jadi bebas nilai. Iya. Jadi lo bebas nilai. Bebas nilai Ini dua-duanya. menurut lo kalau ada PP terafiliasi ke KOI. KOI ke IOC. Itulah yang tanda tangannya dibutuhkan. Komite Olimpiade kan? Untuk luar negeri. Iya. PB ada ke KONI. Oke. Ya dia yang Domestik lah ya. domestik lah. Ah, segala iya, macam. iya. Di beberapa induk olahraga yang lain yang diakui KONI PB yang punya afiliasi ke KOI PB juga, misalnya tempat PSSI mungkin. Ya. Gitu. Nah, berarti kan tugas Menpora lebih sederhana nih. Apa? Mengatur dulu KONI dan KOI. Toh itu mitra dia. Ya. Jadi atur dulu kesepakatan. Oke, kita yang akui kita mana? Itu dulu. Sambil mediasi kan, paralel mediasi sama dua induk ini. Ya. Baru abis itu kemudian ketika siapa tahu PP atau PB salah satu mengalah, bergabung ya sudah, maka masalah selesai. Masalahnya tidak ada yang mengalah kalau Nah, kita itu lihat dari dia. 12 tahun ya. Kalau tetap pakai wadah, misalnya gini deh. 1 diakui, terima nggak? Harus terima, karena memang cuma 1 yang bisa diakui. Ya. Tetapi atletnya adalah bagian dari keduanya. Jadi kalau orang mau latihan di sini atau memberikan tugas kompetisi kepada satunya, PB nih diakui. PP tugasnya adalah melakukan kompetisi, rekrutmen atlet tenis meja, menggenjot atlet tenis meja. Ini solusi kalau tetap ngotot dua-duanya ya. Ya. Kalaupun mau ya, kita kan nggak bisa ngomong mereka mau apa enggak. Jadi 1 fokus kompetisi dalam negeri, yang 1 yang berhubungan dengan IOC, itu yang untuk, tetapi mereka berdua ini jadikan mitra, jadikan partner. Jadi dari sini, sudah saatnya siapa nih atlet yang lagi oke nih dan lomba itu, ya udah aku ambil ini. Tapi di aku ada si ini peringkatnya, kita bikin playoff aja gimana? Ya udah bikin playoff, yang berangkat siapa, gitu-gitu kan? Kayaknya itu udah mau dilakukan ya dulu, tapi nggak mau. Ya gue maunya bang, Ya, tapi atlet kan gua yang berangkat. Kan dulu kan juga nggak mau berangkat ke SEA Games. Maksudnya dua-duanya ngotot. Ya. KONI KOI juga ngotot. Sekarang ada titik terang nih aku bilang. Nah, si Pak Siapa Dito itu. tahu, iya. Es kelapa lagi dong. Boleh. Ya lo juga. Ya. Ya, 2. Lo awet muda banget lo kayak kelapa. Kelapa muda. Iya. Tapi emang begitu sebenarnya kondisi objektifnya ya. Buat orang yang ngelihat di luar yang nggak tahu, yang tidak terlalu Aku udah tidak terlalu objektif karena udah tahu off-nya seperti apa dari Cing kan, udah Ya. beberapa kali Ya. jelasin kan gitu. Ya. Tapi ini masih objektif nih. Maksudnya nggak masuk ke, nggak membubarkan dua-duanya bentuk satu yang baru, meleburkan dua-duanya. Kalau masih ngotot, karena 12 tahun ini kan ngotot-ngototan. Ya. Ya. Jadi kalau masih ngotot, gimana caranya Menpora biar adil gitu loh? Karena bukan hanya mereka yang ngotot-ngototan, KONI sama KOI juga ngotot-ngototan. Ya. Karena kurang, kan gue nonton ya Mat, ininya Mat, pertandingannya ya.
di YouTube Kamboja kayaknya ya. Nah, kok bisa? Siaran live, ada dia live teman karena di RCTI nggak nyarin pingpong, jadi gue cari di pingpong ya. Sebagai orang yang bermain pingpong, gue melihat kesalahan-kesalahan si anak-anak itu kesalahan karena dia grogi, Mas. Karena udah lama tidak berkompetisi, betul. Kesalahan-kesalahan yang grogi atau dia jarang bertemu dengan lawan. Pukulan-pukulan di luar pukulan orang Indonesia. Gitu. Jadi menurut dia dua, Mas. Kalau misalnya di spin nih sama lawan, mungkin kalau spinan orang Indonesia nerimanya cukup begini, gitu. Nah kalau spinan orang luar negeri karena mungkin dia beda, ini pakai begini nggak bisa mental. Jadi harus ada penyesuaian. Nah menurut gue itu terjadi karena kurang bertanding dengan orang luar. Jam terbang ya kompetisi ya. Betul. Iya. Karena kan ini olahraga yang punya karakteristik masing-masing negara punya pukulan berbeda. Masing-masing daerah di Indonesia juga beda-beda kayaknya. Pukulannya pasti ada yang ngotot main keras terus-terusan, ada yang ulur waktu. Iya. Jadi ada yang pukulannya slow tapi membingungkan. Mungkin kalau kata gue dia buta sekali sama permainan nggak bisa lawan gitu. Iya. Tapi apresiasi buat Menpora nih udah mau diperhatikan. Nanti gue mau diajak katanya untuk ini. Siapa Menpora? Sama Menpora lo ikut ya, Mat? Insyaallah. Ya, ntar gua ajak. Tapi kan aku nggak ngerti tenis meja, Cing. Oh kan secara marwah olahraga ada di. Aku bisa main tenis meja. Kemarin aku lawan Mas Hensat, menang aku. Di Helmiah ya. Lo berdua sama gua lawan gua sendiri. Ya Allah, kalah, Cing. Tapi dia tanya, aku bilang, aku kalahin Cing Abdel kok, tapi nggak pernah tandingan. Kan boleh ngaku-ngaku aja orang babe gua ini. Ya mudah-mudahan lah pingpong. Tapi gue senang banget ini bisa lihat gue senang lihat uploadannya Cing Abdul aja. Aku tahu, maksudnya aku tahu ini mah uploadan bahagia nih. Iya. Gue senang banget. Uploadannya beda nih apa? Yang saya kayak misalnya endorse sesuatu atau apa gitu kan bekerja ya. Iya. Ini bukan nih, ini bahagia. Mas Dito mantap. Iya, Mas Dito mantap. Sama yang gue sering WA komunikasi sama stafnya gitu. Bahkan stafnya sendiri bilang pada terharu. Halo, peres lo karena lo ngomong sama gue gitu. Enggak, karena ini menurut dia udah pembuktian dari gitu. Pak Menteri bisa bekerja gitu. Iya. Bagusnya juga adalah mungkin Mas Dito ini muda ya. Jadi kacamata itu tidak terlalu tebal. Cing. Maksudnya gini, kalau tua dia udah berkecimpung di politik lama, terus dia udah tahu dengan kondisi atau apa, atau sebelum dia masuk situ dia udah riset dari orang-orang lama karena teman juga dan lain-lain. Jadi filter dia tuh tebal sehingga membuat dia tidak terlalu objektif. Oke. Kalau Mas Dito karena masih muda, itu yang diharapkan daripada anak muda sebenarnya kan, melihat satu struktur dengan tidak ada kepentingan atau tidak ada kacamata lain gitu loh. Iya betul. Itu maksudnya sehingga tujuannya apa itu yang mau dikejar. Soal politik nanti pembagian misalnya, oh ini kuenya kamu kompetisi, kamu luar negeri atau apa, itu nanti itu pasti politis itu. Tapi selama mereka masih mau ini, berarti saya hormat sih, maksudnya itu berhasil artinya. Tapi ini juga maksudnya buat Pak Ugro itu yang ada di PP, Pak Peter itu yang ada di Peter Tanuri. Bukan, Peter Layardi namanya. Peter Layardi. Maksudnya kita juga harus memberikan apresiasi. Untuk udah mau mengalah. Iya. Sama-sama mengalah ya kan? Betul. Pak Ugro dan Pak Peter pada kesempatan ini memang menurunkan egonya masing-masing. Yoi. Dan bagus hasilnya bagus kan, Bapak-bapak? Maksudnya hasilnya bisa berangkat gitu. Anda obrolan yang lain, udah nanti aja dulu. Yang penting atlet-atlet ini punya kompetisi. Benar. Bisa bertanding. Ya. Bisa hidup dari tenis meja. Betul. Itu sebenarnya kan. Iya. Cocok juga gua Menpora nih. Lo cocok, Man? Hah? Menteri opo-opo ora. Weh, Mari Alkatiri mau menang di Timur Leste lo ini. Itu saudara lo, Man? Hah? Saudara lo? Aku nggak tahu kalau sampai ke situ. Tapi setahu aku yang dari Timur Leste itu, Alkatiri dari Timur Leste itu masih Alkatiri Tual juga. Nah, nenek aku dari bokap itu Alkatiri sana. Tual? Iya.
Begitu. Memang darah ininya ada ya, Mat ya? Apa? Darah politisi. Nggak tahu ya. Kalau Alkatiri kan punya negara sendiri, Cing. Di Yaman. Sewun itu kan negara Alkatiri. Bani Katsiri membentuk sebuah negara karena kabilah Dia mereka kalau ke besar. atasnya tuh Bani apa? Mana? Di Arab. Bani Katsiri. Bani Katsiri itu sendiri, Alkatiri itu. Barengan sama hidupnya bareng sama Bani Hasyim. Iya. Tapi dia kenapa disebut Katsiri? Karena bani terbanyak. Kasir. Paling banyak, iya. Oh, asal katanya dari kasir. Iya. Katiri itu dari kasir. Orang-orang bilang kasiri, akhirnya katiri ke sini. Begitu. Oh, Bani Kasir. Dia Bani kabilah yang banyak. terbanyak. Ya, ya. Kemudian ketika berbentuk jazirah di Sewun dan apa-apa, dia punya negara sendiri di Yaman itu. Makanya sampai sekarang di Yaman itu pemimpinnya, mudah-mudahan saya tidak salah ya, kalau salah mohon dimaafkan. Pemimpinnya itu adalah bin atau bani dari Alkatiri. Ada lagu, bahkan Gus Plus punya lagu untuk khusus untuk lagu ini apa negara Yaman kan? Lagu apa? Gus Plus. Lagu apa? Muda-mudi Yaman Selatan. Lucu banget. Deh. Gus Plus, Gus. Begitu, Mat. Jadi, gue mau nanya begini. Kenapa PSSI senior mentok prestasinya? Padahal kalau lihat dari yang U sekian menjanjikan gitu. Kenapa berhenti? Prosesnya itu memang tersendat. Apa? Ya tadi Ancing bilang tenis meja, mereka yang permainan itu bisa dimainkan di mana saja ya. Di ini itu aja kagok ketika berhadapan di kompetisi kan. Yeah. Nah, kompetisi usia dini itu tidak ada. Di Enggak. Indonesia. Justru itu gue bilang anak-anak yang U-nya bagus-bagus, Mat. Walaupun kompetisinya tapi tidak ada. tersendat, berhenti di 19. 19 ini di klub cadangan. Oh. Berhenti di 19. Ya. Juara terakhir kita U19. Yang kita lihat bagus karena itu dari SSB keluaran, dia U15 apa SSB masih sering berkompetisi, masuk di junior. Setelah itu tidak ada. Sehingga ketika mereka menginjak 23, 24 ganti pemain-pemain yang lama, mereka ini udah nggak punya kompetisi. Begitu. Jadi harusnya ada kompetisi Liga 2, Liga 3 gitu. Malah yang lucu adalah Pak Erik bikin aturan PSSI sekarang. Apa? Klub, ada aturan klub kan, pokoknya harus memainkan pemain U23 45 menit. Ngapain federasi masuk ke dalam urusan klub? Orang kejar menang, orang kejar piala. Kalau di luar negeri, mungkin dia Di luar negeri, Inggris Italia. nih, Inggris ada reserve. Italia. Ada reserve. Italia ada Primavera. Masih ada ya? Liga Primavera masih ada. Kurniawan di Julianto. Iya, jadi bertahap itu nanti yang bagus-bagus dibawa kayak sekarang Juve punya pemain Fagioli dari Primavera, Ealing Junior dibeli dari Inggris ditaruh dulu Primavera, ternyata bagus banget di Primavera, diambil ke senior, baru di Indonesia itu langka status, kosong nih jenjangnya tuh kosong, dari sehingga 19 putus. itu? Iya, sehingga masuk ke senior dari nol lagi. Ketemu lawan-lawan yang hebat, Thailand aja gugup lagi. Gugup lagi ya? Iya. Emang kalau olahraga itu emang agak bingung ya? Nah, contoh nih Cing. Indonesia punya tim Primavera dulu kan, Cing Iya, tahu kan? iya. Abis Primavera mereka bikin Bareti. Berapa usia mereka di timnas? Panjang banget. Orang-orang itu. Si Kurniawan, Bima Sakti. Berapa tahun mereka di timnas BP Indonesia? juga ya? Coba dibandingkan dengan sekarang. Muncul, hilang. Egy udah nggak tahu, udah cadangan. Udah bahkan kemarin terakhir nggak dipanggil. Iya kan? Evan Dimas, U19 pahlawan, kalahin Korea. Habis itu masuk timnas aja udah enggak. Dulu Primavera itu karena kompetisi di Italia seperti itu, mereka masuk bagian dari Primavera, mereka itu jadinya punya aura kompetisi. Ketika balik ke sini mereka udah hebat daripada yang lain, sehingga ke klub pun udah senior, udah inti. Nur Ali masuk timnas 19 tahun, balik dari sana tuh masuk timnas dan bagus karena masih aura kompetisinya masih ada. Jadi ketika berhadapan sama siapa, orang saya lawan Montella, saya lawan Mancini di sana. Lazio, Mancini. Oh, Sampdoria waktu itu. Sampdoria. Kan mereka kan ini di Sampdoria. Kurnia Sandi udah jadi kiper ketiganya Sampdoria. Tidak jadi main di Serie A padahal itu sejarah, hanya karena dokumen dari Indonesia nggak dikirim.
Bayangin coba. Kurnia Sandi udah masuk Kurnia Sandi itu Serie A. masuk Serie A. Sampdoria. Sampdoria. Semuanya kembali Sampdoria tahan Kurnia Sandi jadi kiper ketiganya. Tapi ditaruh di tim Primaveranya Sampdoria. Main di bawah. Kiper pertama cedera, kiper kedua cedera, Kurnia Sandi mau dimainkan. Pada akhirnya karena udah nggak punya kiper. Kemudian H-1, ini Kurnia Sandi cerita sendiri Sport 77. Kurnia Sandi, tetapi pada saat H-1 dari Sampdoria datang, mohon maaf tidak bisa. Akhirnya cadangannya Kurnia Sandi yang di Primavera yang dimainin. Karena nggak ada. Karena mereka tunggu surat dari Indonesia tidak dikirim-kirim dari federasi sini. Ngirimnya pakai apa? Ya fax, faksimile dulu kan masih ada. Telegram atau apa? Coba. Padahal itu Surat apa? Surat yang menyatakan apa gitu ya? Menyatakan bahwa dia bagian dari Sampdoria. dari Indonesia atau apa gitu ya? Intinya surat dulu kan masih sistem surat masuk, surat keluar gitu-gitu. Nah, dia akhirnya gagal debut di Serie A. Padahal itu tinta sejarah orang Indonesia pertama yang bakal main. Raja Nainggolan? Orang dia udah Raja Nainggolan mah Belgia besarnya. Yang Bapaknya kiper, doang. yang kiper. Yang akhirnya milih Italia. Mulyadi, Audero Mulyadi. Iya, udah. Iya. Iya. Dia milih Itali. Orang dia di Itali. Orang Indonesia. Iya. Tapi warga negara tetap Warga negara pindah Itali. dong. Dia nggak pindah, orang bapaknya dari awal nikah di sana, dia besar di sana aja warga negara Itali. Lagian Itali juga masih bisa dua warga negaraan, kalau diambil paspor Indonesia juga nggak apa-apa. Iya. Tapi timnasnya dia tidak mau pilih Indonesia, dia mau pilih Itali. Pilih Itali. Terus sekarang Nah itu, masuk. jadi kompetisi itu semua olahraga sama. Memang Betul, harus betul. dididik di kompetisi. olahraga itu bukan kayak perang yang latihan doang, perangnya ya nanti jaga-jaga ya, jaga-jaga supaya kalau perang. Bukan. Kalau olahraga kita latihan memang untuk berperang, bukan jaga-jaga harus nyari perang. Iya. Kalau enggak Sementara ya, itu tidak ada, tidak panas mesinnya. betul. Orang di sana dari usia 8 tahun, Cing, ada kompetisi di Belanda, naik lagi jenjangnya 12 tahun. Jadi betul-betul kurikulumnya itu benar. Kan maksud gue kan banyak orang pinter di PSSI. Nah itu yang kita juga bingung. Itu juga yang maksudnya pecinta-pecinta sepak bola bingung. Iya. Apa nih, kok tiap tahun begini? Ada filosofi sepak bola Indonesia sampai berapa tahun ke depan, tapi kompetisi usia dininya nggak ada. Dulu mah masih rame, masih ada Liga Suratin, masih ada EPA. EPA apa? EPA itu apa tuh yang akademi itu, ya liga-liga Piala akademi. Suratin ya. Bukan. Piala Suratin bukan liga. Iya, Piala Suratin. Piala Suratin ya. Masih ada itu. Masih ada juga ini antar diklat. Diklat kan dulu aktif tuh, diklat Salatiga. Ada kompetisi EPA itu masih ada sih. Tapi setelah itu yang dipertanyakan kan dari jenjang usia, dari bawah ke tengah putus, dari tengah mau ke atas putus juga. Yang adanya cuma tengah-tengah yang tadi Cing bilang jago-jago itu. Iya. Oh. Tapi kan pada pintar. Pada pinter apa? Itu. Ya, itu yang dibingungkan kita. Maksudnya sebagai Cing juga suka AC Milan, sebagai pecinta bola juga bingung sama kayak tenis meja. Iya. Ya gimana ini? Padahal ini kan sama-sama suka tenis meja dua orang ini tuh. Iya. Ya itu. Sama aja dengan yang di PSSI. Putus usia berjenjang, bukan targetnya jangka panjang tapi nggak ada, sama kayak udah pegang senjata turun medan perang tapi nggak ada latihan. Iya, iya. Kalau yang Liga 1 nggak ada degradasi, Itu tahun kemarin tuh. udah dihapus sekarang. Iya, karena itu kan kejadian luar biasa. Gak Bukan COVID. karena Covid. Gara-gara Liga 2 dibubarkan. Iya, Liga 2 bubarkan. Liga 2 Sekarang, dibubarkan, tidak ada yang promosi, jadinya tidak ada yang degradasi dong. sekarang Liga 2 ada. Sekarang kompetisi dirubah sama Erick Thohir. Gimana jadi itu? Kompetisi Liga 1 sekarang main sistem kayak playoff kayak Amerika. Playoff tuh maksudnya? Jadi dua Kali ketemu. bukan 2 kali ketemu, 2 jalur. Namanya Liga Nusantara, terus di atasnya Liga Indonesia apa gimana gitu. Nah, 2 jalur ini nanti dipertemukan di playoff. Jadi satu liga dalam satu musim ada 2 juara. Misalnya nih, ini satu kompetisi kan? Iya. Nanti urutan 1 sampai 8 yang urutannya itu masuk ke playoff. Oke. Masuk ke playoff, di playoff itu dipertemukan sistem tandang kandang. Kompetisi jadinya, Iya. bukan liga. Ya. Iya. Masuk saya. Nah, siapa yang menang di situ dia juaranya. Itulah yang disebut juara Liga Indonesia. Juara Liga Indonesia, tapi di sini juga dikasih piala yang urutan 1 di sini. Ah, yang di awal. Di awal ini.
urutan satunya. Supaya apa tuh, Mat? Nah itu yang bingung. Enggak kenapa nggak Terus sekali nanti yang itu aja? mewakili AFC yang mana? Kalau seandainya slot kita makin berkurang sisa 1 misalnya, siapa yang dikirim? Yang menang di Liga kah atau yang menang di playoff? Sekarang kan masih 2, masih gampang. Yang playoff juga bisa masuk, yang Liga ini juga masih bisa masuk. Tapi kan nggak adil buat yang 2, 3, 4. Amerika aja pengen bubarin sistem Liga ini. Udah banyak klub, LA Galaxy, apa-apa itu udah protes soal kompetisi seperti ini. Karena nggak adil banget, urutan 8 di Liga bisa tiba-tiba juara dia. Iya. Karena dia bisa aja menang. Main di kandangnya mungkin ada Cyward atau apa dan mentalnya lebih oke, dia bisa menang aja. Tapi 1 kali bermain, sementara full 1 tahun itu yang peringkat 1 ini yang menang. Baru pakai aturan-aturan itu U23 harus main 45 menit. Sekarang ada kuota ASEAN 1, asing 5 plus 1 ASEAN. Makin hilang orang Indonesia. Striker asing pastikan jadi striker utama. Sekarang Tapi bukannya Sintayong sibuk cari striker, siapa striker Indonesia udah nggak ada. Bukan jadi tambah itu, Mat. Kompetisinya masing antara pemain jadi semakin berusaha Tapi kalau nggak dapat tempat, tujuannya ke timnas Indonesia. Sekarang Sintayong bener aja ya? pusing Dapat tapi nggak main-main percuma ya. Sintayong aja pusing cari striker. Ini era yang semua orang bermain di sepak bola menyerang loh, bukan kayak dulu 3-5-2. Striker susah, kenapa? Karena setiap klub di Indonesia pakai striker asing. Satu-satunya yang pakai striker lokal itu Persikabo. Siapa? Sananta cadangan itu. Sesekali main. Yang strikernya itu kan yang itu. Ramadan yang- Sananta. Iya. Strikernya itu kan yang Brazil itu, di belakangnya Pluim. Nah, di satu-satunya Persikabo di Mas Derajat, dialah striker tim nasional itu. Sekarang Cing bayangkan Ramadan Sananta jadi striker di PSM, nggak reguler dia main, tiba-tiba jadi striker timnas Indonesia senior lagi. Kagok dong pasti. Ya iyalah. Mamat harusnya masuklah ke PSSI. Lah. Bagian gerecokin orang, pemikiran orang Sementara tuh sekarang- digerecokin dulu. Yang penting ada challenge dari Bukan ngerecokin, asal ya ngerecokin. gerecokin dalam arti kata positif. Karena segala sesuatu itu harus kita challenge, Mat. Memang ada orang yang secara profesional itu skeptis tapi profesional. Lo disodorin ini, kalau bisa lo cari celahnya untuk ini supaya hasilnya Sama kayak itu kita bagus. bikin materi kan. Betul. Materi yang argumentatif. Ya. Kita harus punya tim kombut atau teman kombut yang bagaimana caranya dari sudut manapun statement ini tidak bisa patah. Ya. Sehingga di punchline-nya ketika patah ger. Ger. Tapi kalau dari statement kita orang udah bertanya-tanya untuk sampai ke gernya agak sulit. Tapi kalau lo diajak ke PSSI lo mau nggak? Orang kan kemarin aku mau daftar. Enggak, sekarang gue tanya. Apa? Jadi apa? Jadi dulu? apa aja? Wah nggak bisa gitu Lo dong. mau jadi apa kalau misalnya di PSSI? Hah? Ketua dong. Si goblok jadi ketua. Loh, Ketua emang jangan. nggak boleh? Boleh, cuman kan sekarang udah ada nih ketuanya. Pak Erik. Emang nggak diturunin lagi pas jadi cawapres? Kan udah jadi udah kali. Emang nggak boleh? Mau jadi wapres? Makin nggak kurus dong, sibuk banget. Indonesianya? Iya. Enggak misalnya Pak Erik meminta lo Nah. lo mau ada di posisi mana? Exco itu menarik karena pengambil keputusan. Tapi Exco bukan dipilih ketua dan Exco ada banyak. Jadi suara kita percuma kalau kita mau lurus sendiri. Sama kayak DPR. Kalau 1-2 orang doang yang lurus di DPR ya tetap aja kalah. Libas itu. Karena suaranya kan suara akumulatif. Ya. Sama kayak Exco. Ketika kita deadlock, kita sendiri yang perjuangkan satu hal yang menurut kita benar ya. Menurut kita belum tentu menurut mereka ya. Kalau kemudian 8 orang atau 9 orang itu memilih untuk tidak di pilihan lain, maka tetap aja kita kalah dan kita harus ngikutin itu. Daripada saya gedek di dalam, tetap ngikutin tapi Keluar aja. Lo belum dipilih udah keluar lo. bukan keluar. Ketua udah paling bener ketua. Ketua, Cing. PSSI itu Berarti lo kayak FIFA. menunggu Pak Erik jadi wapres baru lo calonin. Ya, tapi saya pasti yakin kalah juga. Orang suara aja bisa tiba-tiba pemilihan pertama si A yang menang berubah B yang menang. Iya, terus udah nggak apa-apa ya. Udah kelar aja ya. Udah kelar aja ya. Lucu banget ya. Lucu banget. Tuh sebenarnya ini analisa saya ya. Analisa atau statement saya ya. Iya. Cing bisa pakai ataupun punya statement lain. Fine. Perubahan apapun tidak akan terjadi dari dalam.
perubahan itu dari luar. Revolusi Inggris, revolusi Prancis, peristiwa Indonesia merdeka. Kalau berharap rapat BPUPKI, emang Indonesia merdeka tanggal 17? Enggak, keputusannya adalah menunggu Jepang. Tapi ada intervensi luar, pemuda yang menculik Soekarno-Hatta. Rengas Dengklok. Rengas Dengklok. Reformasi. Dari Mahasiswa luar. bergerak dari luar. Hampir seluruh hal di dunia ini bergerak dari luar. Perubahan. Perubahan ini cuma kata perubahan ya. Entah dia berubah menjadi lebih baik atau berubah jadi buruk itu lain nanti, soal ya. gitu. Tetapi namanya perubahan itu ketika satu institusi atau satu ini tuh nyaman-nyaman, nggak akan bisa kita masuk ke dalam lalu kemudian kita akan jadi hero di dalam untuk merubah, nggak. Perubahan itu dari luar. Sepakat atau tidak? Sepakat. Langsung gue sepakat sama Mamat kalau ini. Iya dong. Kayaknya hampir di setiap perubahan, bahkan untuk perubahan individu aja, itu biasanya Orang luar. orang luar dulu. Iya. Akhirnya Baru dia membuat kita bersadar. sadar. Lo keren, Mamat. Keren, Wes. Mas. Makanya saya nggak percaya kayak masuk dong di dalam politik biar lu merubah. Nggak bisa. Kita satu orang lawan 550 lain, ya kita kalah. Jadinya harus kekuatan rakyat turun ke jalan. Ya nggak harus gitu juga, tetapi desakan misalnya media sosial, era media sosial. Sekarang lebih elegan, cara lebih elegan itu lebih banyak. Cara elegan itu banyak kok, dan mereka juga takut sama suara-suara di media sosial dan lain sebagainya. Lihat soal penangkapan si A, si B atau apa, kan dari media sosial duluan, viral dulu. Ya. Kan sampai ada istilah begitu, harus tunggu viral dulu baru. Perubahan itu dari luar. Keren, Mamat. Keren. Gokil. Mamat keren. Jadi kita kuasai tenis meja. Tenis meja. Gua kalau ditanya ngajak siapa? Ayo ajak Mamat. Ya Allah. Karena pemikirannya itu bisa dipakai di seluruh federasi. Ah, tapi bisa juga dari dalam. Tapi kalau posisi kita ketua, kita bisa tangan besi itu. Harus ketua ya? Harus ketua, nggak bisa Oke, yang Pak lain. Erik. Kalau Pak Erik jadi wapres, pilih Mamat. Dia aja nggak ada hak suara di dalam. Dia kan dipilih dari Asprof juga, Asprof yang pilih. Iya, sistem-sistem itu tuh harus berubah semua. Bayangin sekarang lagi audit kan Pak Erik, luar biasa. Nah, saya salut nih. Kita harus Tapi nggak ada objektif, kan? datanya. Ada datanya. Makanya pakai dari luar karena dalam sendiri kacau kan. Audit itu kan. Harus meriksa email katanya. Iya, makanya dia pakai Ernst & Young kan untuk mengaudit kan. Loh, padahal kita di sini punya Ernst dan Prakasa. Oh iya. Kenapa Kalian harus pakai bikin, Ernst bikin dan Young? film dagelan PSSI. Nah, Ernest dan Aniang. Ernest dan Adi ya. Kacau. Itu bayangkan berapa miliar duit dari FIFA selama ini. Kan kita baru tahu pada akhirnya. Coba kalau dibikin jalankan kompetisi usia dini duit-duit itu. Tapi sekarang datanya pembukanya tidak ada, uang kas nol, macam-macam. Nah, duit ini kemana? Pak Erik, kalau Pak Erik jadi wapres, pilih Mamat jadi ketua PSSI. Gak bisa dia pilih. Nggak bisa Kecuali juga. intervensi, beliau intervensi. Ya, ya udah. Pak Erik, kalau Pak Erik jadi wapres, saya yakin bukan Pak Erik presidennya. Ya, kan wapres. Ya iya dong. Iya. Cek. Iya dong. Ah, pusing gua. Es. Oke, Hot. Oke. Sampai Ini jumpa di Bali, kawan-kawan. Tidak. Bali konten loh. Tidak. Iya dong. Konten. Ada Abdur, ada Gilbas. Saya batalin loh job 19. Tuh, enggak dong. Kelamaan mereka konfirmasi, aku bilang udah batal aja ya. Oh, jadi berangkat 19 juta? Aku udah bilang, Cing. Oh. Iya kan, Cing? Berangkat. Aku udah bilang. Enggak. Cing berangkat bareng, pulang bareng. Yuk aku Sama batalin. 7 pagi lo. Sampai di sana langsung konten, Cing. Tidur Enggak. kan. Istirahat dulu kan. Enggak, Oh, konten nggak apa-apa. belakangan. Kita senang-senang dulu aja. Cengkareng apa Halim? Cengkareng. Lo nginep di Palapa aja udah biar pasti. Enggak, mending di tanggal 18. 18 minggu ya? Iya. 19 Senin ya? Ini lagi. Enggak. Oh, jam 7. Enggak, lebih bagus kalau seandainya bukan hari Minggu, mending aku ngatur Sport 77. Di tanggal itu biar aku nginep deket sana, bandara. Ya udah, itu nantilah kita pikirin. Oke teman-teman sekalian, saya wakil rakyat Pasar Minggu. Wis, bersama dengan ini apa kalau penasihat Penasihat umum. rakyat Pasar Minggu, ya kan? Kan ada presiden, penasihat presiden kan. Penasihat wakil rakyat Pasar Minggu. Mengucapkan terima kasih telah menonton tayangan yang terprogres ini di Abdel Ahrian Channel. Terima kasih atas 100.000 penontonnya juga kemarin. Setelah lama ternyata masih sama aja. Ya.
masih tidak turun ya. Dibanding dua konten goblok yang lain. Konten siapa itu siapa namanya? Gilbas. Saya lupa nama loh. Siapa? Abdul. Pejuang strik. Allah. Kita mau makan dapat jadwal doang. Orang belum tahu rasa makanan ini apa ya. Tapi ini yang paling berisi nih, Kulimat yang paling berisi. Tenis meja, pemikiran-pemikiran Mamat yang sepak bola. Iya. Dan perubahan dari luar. Perubahan dalam hidup dari luar. ya. Luar biasa. Makanya hijrah lah untuk mendapat perubahan dari luar. Iya kan, dari luar kampung kan bisa nggak? Dari luar. Oke, kalau begitu tetap saksikan Kulimat di episode berikutnya dan nonton kembali Kulimat episode yang sudah lalu. Silakan saja daripada nonton short Mamat dan AA, ya. Pasang short Mamat dan AA. Saya masih ada saya gondrong nih. Short Mamat dan AA. Oke, kalau begitu terima kasih banyak. Kulimat. Enak.